puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada semua karena Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bisa berkumpul semua karena Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan atas kami. Haleluya. Makasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Menyembuhkan kita. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih.
Haleluya, tetap bangkit berdiri saudara, kita terus memuji Tuhan sebab Dia sungguh baik, kasih setianya tidak terbatas. Haleluya. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Hanya perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan. Haleluya. Karena salibnya kita diselamatkan. Karena salibnya kita dimenangkan, kita dibebaskan. Kita terima segala berkat itu karena karya salib Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri kembali. Karena salib-Mu Haleluya. ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena salib-Mu kami menang. Salib-Mu kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat segala berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih buat anugerah keselamatan. Karena salib-Mu kami menang. Karena salib-Mu kami dibebaskan. Karena salib-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Haleluya, haleluya. Keselamatan jadi bagian kami. Hidup kekal jadi bagian kami. Berkat-berkat-Mu jadi bagian kami Tuhan. Karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bahagia menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan. Haleluya. Biar segenap pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Engkau urapi hamba-Mu, bahkan Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kami. Firman-Mu menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, maka ada sepatah dua patah kata ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh saudara Usi Duhu Gule yang akan mengakhiri masa praktek dan hari Rabu akan bertolak kembali ke Nias. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini. Dan melalui kesempatan ini, saya pamit izin kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa saya akan mengakhiri masa praktek saya di tempat ini. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah menerima saya, mendidik saya, bahkan mempercayakan banyak hal kepada saya di tempat ini. Untuk boleh saya melayani jemaat Tuhan, bahkan pelayanan Tuhan di tempat ini. Untuk itu saya juga minta dukungan doa daripada seluruh jemaat Tuhan dan keluarga. Dan kepada keluarga Om Peter, Om David, keluarga Kohani dan Kasesa. Semuanya dukung saya terus dalam doa. Rencana hari Selasa ini saya akan berangkat dari sini ke Surabaya. Dan Rabu baru akan ke Nias. So, doakan saya supaya dalam perjalanan saya menuju ke Nias dapat selamat dan sampai dengan tujuan dengan selamat. Dan tentunya saya di sana juga akan tetap dalam pelayanan Tuhan. Terus doakan saya supaya kita semua tetap sehat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, kita terus doakan saudara Usi supaya Tuhan tetap dalam pelayanan di bendang Tuhan yang Tuhan terus percayakan dia, panggil dia sebagai hamba Tuhan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini atas nama seluruh jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Usi buat segala kerjasamanya yang telah dibangun dalam sekian atau 1 tahun tepatnya, 1 tahun sekian bulan. Tuhan percayakan dia membantu pelayanan di tempat ini, kita percaya Tuhan akan terus pakai dia untuk jadi alatnya Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia kepala gereja, dia raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Menjemput kita semua yang menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Tema khotbah pada hari ini, Minggu 6 September tahun 2020, air mata, mata air. Air mata, mata air. Kita bertanya apa maksudnya air mata, mata air? Apa itu mata air? Dan apa itu air mata? Apa maksudnya air mata, mata air? Apa itu mata air dan apa itu air mata? Kita melihat mata air, terjadinya mata air karena permukaan tanah atau tepatnya air di permukaan tanah meresap ke dalam tanah, mengalir melalui retakan atau rembesan atau celah, dikatakan aquifer, lalu kemudian merembes keluar, menyembur keluar ke permukaan tanah. Sekali lagi, terjadinya mata air karena air permukaan tanah itu meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Lalu air tanah itu mengalir melalui retakan celahan di dalam tanah dan akhirnya air itu menyembur keluar dari bawah tanah menuju ke permukaan dalam bentuk mata air.
Maka mata air adalah sebuah keadaan alami, di mana air tanah mengalir keluar dari akuifer atau celah atau rembesan, bahkan semburan menuju permukaan tanah. Alkitab menjelaskan ada banyak mata air. Mata air di Elim dalam Keluaran 15 ayat 27a berkata begini. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air. Ada 12 sumber mata air di Elim. Ada 12 sumber mata air di Elim. Kembali sudah saya katakan bahwa apa yang di firman Tuhan tulis itu benar. Beberapa waktu yang lalu Tuhan juga izinkan kami rombongan dari tempat ini berada di Israel dan kami juga melihat di Elim. Di situ ada 12 sumber mata air. Ini tempat perhentian kedua bangsa Israel sesudah mereka menyeberang Laut Tiberias. Itu mata air. Sedangkan apa itu air mata? Air mata adalah kelenjar yang diproduksi oleh proses lakrimasi atau menangis. Sudah bisa lihat. Jadi air mata itu adalah kelenjar yang diproduksi oleh proses lakrimasi atau menangis. Jadi orang menangis mengeluarkan air mata. Nah, kelenjar air mata ini dikenal dengan nama lacrimal, lacrimal glands, kelenjar air mata. Dan itu terletak di ujung luar atas mata di daerah pelipis. Nah, waktu seseorang perasaannya tersentuh oleh suatu peristiwa, maka keluarlah air mata atau disebut menangis. Dan itu alkitabiah. Yohanes 11 ayat 35 berkata begini. Maka menangislah Yesus. Jadi Yesus yang Allah yang turun ke dunia rela jadi manusia 100% tanpa dosa. Dia juga tersentuh. Yesus iba waktu melihat Maria dan Marta meratapi kematian Lazarus saudaranya. Lalu dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-37. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Jadi kita lihat para penatua jemaat Efesus menangis saat dia harus berpisah dengan Paulus. Alkitab menjelaskan bahwa Allah juga melihat air mata dalam Yesaya 38 ayat 5b. Yesaya 38 ayat 5b. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi waktu orang menangis Tuhan lihat air matanya. Dan itu alkitabiah. Yesus menangis. Dan para penatua Efesus menangis saat harus berpisah dengan Paulus, saudara. Dan Tuhan berkata, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi luar biasa Tuhan itu, amin. Luar biasa Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan air mata dalam diri seseorang. Tuhan yang menciptakan air mata dalam diri seseorang. Kenapa? Karena mata ini merupakan salah satu organ tubuh yang sensitif. Maka air mata punya manfaat sebagai pembasmi bakteri yang masuk ke dalam mata. Jadi mata ini merupakan organ tubuh yang sensitif. Tuhan ciptakan air mata dan air mata ini punya manfaat sebagai pembasmi bakteri yang masuk ke dalam mata. Kita melihat ada 3 keuntungan orang menangis. Yang pertama, menangis itu membersihkan mata dari debu atau kotoran. Jadi kalau debu itu masuk tanpa dia minta, tanpa orang lain minta, orang bisa keluar air mata. Menangis. Jadi menangis itu membersihkan mata dari debu atau kotoran. Yang kedua, menangis itu melindungi mata dari infeksi bakteri. Melindungi mata dari infeksi bakteri. Lalu yang ketiga, menjaga hidung tetap lembab. Kenapa tetap lembab? Kenapa dijaga? Jadi ada saluran yang menghubungkan kelenjar air mata ini dengan hidung. Dan ini disebut nasola crimalis. Nasola crimalis. Nah, ketika air mata itu masuk mengalir dan sampai ke hidung, ia akan menjaga agar hidung itu
senantiasa tetap lembab dan bebas dari bakteri. Bukankah Tuhan itu luar biasa dengan ciptaannya? Ada 3 jenis air mata yang dimiliki setiap orang. Jadi tiap orang punya 3 jenis air mata. Yang pertama itu disebut air mata refleks. Ya. Jadi ini biasanya keluar atau orang keluar air mata saat debu atau kotoran atau asap atau benda asing yang masuk ke mata. Otomatis dah. Lalu yang kedua disebut air mata tanpa henti. Bukan tidak bisa berhenti, tapi yang dimaksudkan air mata tanpa henti ini adalah air mata yang secara otomatis akan keluar dari mata untuk membersihkan partikel debu misalnya, kotoran maupun bahaya yang lainnya. Dan yang ketiga ini adalah air mata emosional. Nah, saat orang terbawa emosionalnya, terbawa emosinya atau perasaannya, maka orang menangis. Jadi kenapa orang menangis? Mengapa orang menangis? Orang menangis bisa merupakan luapan perasaan sedih, kecewa, tapi juga bisa sebagai luapan kegembiraan atau sukacita. Jadi orang menangis bisa karena sukacita, karena gembira, atau juga karena perasaan sedih, kecewa, dan sebagainya. Nah, kalau luapan kegembiraan, maka pasti tangisan itu disertai dengan senyuman, sukacita atau tertawa, walaupun juga dengan isakan. Jadi kalau luapan kegembiraan, maka tangisan itu akan disertai juga dengan senyuman, sukacita, tertawa, dan sebagainya. Nah kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 43 ayat 30. Kejadian 43 ayat 30. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Nah, Yusuf menangis karena bertemu kembali dengan adiknya. Bertemu kembali dengan Benyamin adiknya. Ini tangisan sukacita. Dia tidak tahan lalu dia cari tempat untuk menangis. Meluapkan sukacitanya. Bertemu dengan saudaranya yang dia kasih. Itulah Benyamin. Lalu kita lihat Kejadian 46. Ayat yang ke-29. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen. Mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kita tahu sekian tahun Yusuf dipisahkan oleh saudara-saudaranya kepada ayahnya. Mereka menjual Yusuf dan mengatakan Yusuf diterkam binatang buas. Dan ditunjukkan buktinya, ada darah di jubahnya, padahal itu darah kambing atau domba. Dan kita lihat ayahnya menangis. Meratapi Yusuf. Jadi kalau waktu itu Yusuf bertemu, Yusuf kembali menangis karena sukacita. Dia bertemu kembali dengan ayahnya. Ini tangisan sukacita. Jadi orang bisa menangis karena luapan sukacita yang tidak terbendung. Nah sebaliknya, kalau orang rasa kecewa, rasa sedih, maka tangisan itu akan disertai dengan curahan hati atau perasaan sedih, mencucurkan air mata juga tentu dengan isakan. Kita lihat contoh 37 Kejadian ayat yang ke-35. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia. Tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi kita membaca bahwa Yakub menangisi Yusuf, Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Yakub menangisi Yusuf yang oleh saudara-saudaranya dikatakan telah diterkam binatang buas. Ini tangisan duka cita, tangisan kesedihan yang mendalam dari Yakub karena Yusuf anaknya. Jadi ada tangisan karena duka cita, karena kesedihan, kecewa dan sebagainya. Kita lihat Kejadian 27 ayat 38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Kita lihat dua saudara, Yakub dan Esau, Esau dan Yakub. Kita membaca tadi dalam Kejadian 27 ayat 38. Esau meratap dan berkata, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Ini tangisan penyesalan Esau.
Karena dia telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ini tangisan yang disertai dengan perasaan kecewa. Kecewa dengan apa yang dia lakukan. Kita bertanya, mengapa orang bisa menangis? Karena orang punya jiwa. Kenapa kita bisa menangis? Karena kita punya jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Jadi kalau perasaan seseorang itu tersentuh atau terbawa dengan apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat, maka dia bisa menangis. Jadi menangis itu karena sesuatu yang seseorang dengar atau seseorang lihat atau seseorang alami. Ada orang yang tidak tahan melihat orang lain menderita karena sakit atau karena kekurangan atau sebab yang lain. Dia tidak tahan untuk tidak menangis melihat orang lain. Perasaannya hanyut, perasaannya terbawa waktu dia lihat keadaan orang lain. Bahkan ada orang yang tidak tahan untuk tidak menangis. Karena baru mendengar apa yang orang lain alami. Dia tidak tahan, dia menangis. Apakah menangis itu keliru? Apakah menangis itu salah? Tidak. Setiap orang pernah menangis. Siapa yang tidak pernah menangis? Setiap orang pernah menangis. Sekuat-kuatnya dia, semampu-mampunya dia, segagahnya dia. Toh satu waktu dia pernah menangis. Jadi menangis itu hal yang biasa. Hal yang normal. Hal yang normal, orang bisa menangis. Justru aneh kalau orang tidak bisa menangis. Aneh kalau orang tidak pernah menangis. Pasti ada yang salah dalam dirinya. Salah kalau seseorang menangisi atau meratapi terus menerus apa yang dia alami atau apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Ini baru salah. Menangis tidak salah, itu alami. Tapi kalau terus menangis, terus meratapi, menangis terus dengan apa yang terjadi dalam dirinya, ini salah. Sebab ini adalah tangisan putus asa. Seperti tidak ada harapan, seperti tidak ada jalan keluar. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan seperti ini. Sebab apa? Kenapa? Karena itu bisa menggerogoti jiwanya. Dan berdampak dengan menurunnya kesehatan tubuhnya. Jadi orang yang tubuhnya semakin hari semakin tidak sehat, bisa karena persoalan yang sedang melanda dirinya. Dia tidak kuat, dia tidak tahan, terus dia ratapi dirinya. Menggerogoti jiwanya dan berdampak dengan menurunnya kesehatan tubuhnya. Amsal 17 ayat 22 berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah, yang tidak ada harapan, itu mengeringkan tulang. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak mau ini terjadi pada anak-anak Tuhan. Kenapa? Sebab kita ini adalah miliknya Tuhan. Amin. Kita adalah miliknya Tuhan. Nah seharusnya sebagai miliknya Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan izinkan kita alami. Jadi kalau orang tidak tahu jalan keluar, dia tidak mengerti bahwa dia adalah miliknya Tuhan. Dia terus ratapi, dia terus menangis, dia terus ratapi, dia terus kecewa dengan apa yang sedang dia alami. Maka itu akan berdampak, jiwanya akan goncang. Dan akhirnya tubuhnya merosot. Kalau kita melihat orang-orang yang ada di jalan-jalan yang dalam kondisi seperti ini, kita berkata kasihan ya. Itu betul. Tapi kadang kita tidak kasihan dengan diri kita. Kita adalah miliknya Tuhan. Kita miliknya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan izinkan, kita harus kuat karena kita tahu kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Kita adalah miliknya Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan seperti tadi. Itu akan menggerogoti jiwanya. Kita lihat Allah itu yang ciptakan manusia itu punya air mata. Itu Allah yang ciptakan. Kita yakin sebab tubuh kita ini diciptakan dari debu, lalu Tuhan menafasi, diberikan nafas melalui hidung manusia, lalu jadilah manusia makhluk yang hidup, yang bernyawa, yang berjiwa, punya pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan.
Jadi roh itu dari Tuhan yang memungkinkan kita hidup. Maka Allah ciptakan semua organ tubuh dalam hidup manusia. Termasuk air mata. Jadi Tuhanlah yang menaruh air mata di mata kita. Tuhan ciptakan air mata di mata seseorang, di mata ciptaannya, bukan tanpa tujuan. Amin. Bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa maksud. Kita tahu air mata itu merupakan luapan perasaan seseorang. Apakah dia itu luapan sukacita atau luapan duka cita. Yang menjadi pertanyaan kita, yang perlu kita renungkan pada hari ini. Karena apa orang menangis? Karena apa orang menangis? Dan untuk apa ia menangis? Kita semua yang tahu. Karena kita yang menangis. Untuk apa saya menangis? Untuk siapa saya menangis? Karena apa saya menangis? Sekali lagi orang menangis itu karena terbawa perasaannya. Terbawa perasaannya. Seperti Yakub, kita lihat Yusuf, itu tidak salah. Itu manusiawi. Sekali lagi orang menangis tidak salah, itu manusiawi. Tapi yang Tuhan mau, yang kita harus catat dan perhatikan. Yang Tuhan mau kita menangis bukan hanya untuk hal-hal yang jasmani saja. Amin. Kita menangis bukan hanya untuk hal-hal yang jasmani saja. Tapi juga untuk hal-hal yang rohani. Mari kita melihat apa maksudnya. Alkitab menunjukkan orang-orang yang menangis bukan karena dirinya, bukan karena persoalan yang dia alami, bukan karena kesusahan yang dia alami, bukan karena beban yang dia sedang hadapi. Tapi karena pekerjaan Tuhan. Kita lihat yang pertama Yeremia. Siapa Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi yang terpanggil waktu dia masih muda. Dia tinggal di satu desa yang namanya Anatot. Jaraknya kira-kira 5 km dari kota Yerusalem. Dan Yeremia ini adalah keturunan imam. Jadi Yeremia ini keturunan imam yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai seorang nabi waktu dia masih muda. Jadi dia dipanggil waktu masih muda. Betapa indahnya kalau orang-orang terpanggil oleh Tuhan waktu dia masih muda. Waktu seseorang masih muda. Kita lihat hamba-hamba Tuhan. Para pengerja yang terpanggil melayani Tuhan. Tiap waktu semakin muda. Dan saya semakin lanjut usia. Tapi betapa indahnya kalau orang terpanggil. Waktu dia masih muda. Itu satu tanda dia bisa bekerja untuk Tuhan lebih banyak. Dia bisa bekerja lebih giat untuk Tuhan. Dan itu ada pada Yeremia. Yeremia dipanggil Tuhan waktu dia masih muda. Ia terpanggil tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia sampai Yerusalem jatuh. Sampai jatuhnya Yerusalem. Kita baca Yeremia 1 ayat 2. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Nah, siapa yang memanggil Yeremia? Tuhan. Datanglah firman Tuhan. Tuhan yang memanggil. Kita baca ayat 4-5 dari Yeremia pertama. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan sendiri yang memanggil Yeremia. Dan menetapkan Yeremia sebagai seorang nabi. Jadi bukan Yeremia mengangkat diri. Ini berbeda. Tuhan memanggil Yeremia, menetapkan sebagai seorang nabi. Jadi Yeremia itu bukan mengangkat diri, tapi Tuhan yang mengangkat dia, yang menetapkan dia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ini beda. Jangan panggil diri, tapi izinkan Tuhan memanggil dirimu. Panggilan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Sebelum orang itu mengerti. Kita baca Yeremia 1 ayat 6.
Maka aku menjawab, Yeremia menjawab begini. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Awalnya Yeremia tidak mengerti arti sebuah panggilan. Maka dia mengutarakan alasannya kenapa dia berkata seperti ini. Sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Ini adalah alasan yang Yeremia kemukakan waktu dia terima panggilan Tuhan. Dia bilang aku masih muda dan tidak pandai bicara. Dan memang kenyataannya Yeremia seperti itu. Jadi ini alasan karena fakta. Ini alasan manusiawi. Jadi pikir Yeremia pikir panggilan Tuhan itu akan berhenti atas dirinya dengan kekurangannya. Jadi dia punya kekurangan, dia masih muda, tidak pandai bicara. Dia pikir dengan alasan yang dia kemukakan kepada Tuhan, maka panggilan Tuhan itu akan stop atau berhenti dengan melihat kekurangannya. Dengan Allah melihat kekurangannya. Maka Yeremia bilang, aku tidak pandai bicara dan aku masih muda. Banyak orang tidak mau mengerti dan orang kadang sulit dibuat mengerti. Maka orang sering mengemukakan alasannya. Seperti yang Yeremia utarakan kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan aku masih muda. Tuhan itu luar biasa. Kalau seandainya Tuhan mendengar Yeremia, oh kamu masih muda, ya silakan. Aku gak pandai bicara, oh kamu gak pandai bicara, silakan. Mundur. Coba bayangkan, Yeremia tidak akan jadi seorang nabi. Kita lihat alasan yang Yeremia kemukakan, dia bilang seperti itu. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, Tuhan tahu, dia mengerti apa yang ada pada Yeremia, juga apa yang ada pada saudara dan saya. Amin. Dia tahu, Saya selalu bicara kepada para pengerja. Jangan putus rencana Tuhan dalam hidupmu hanya karena alasan manusiawimu. Jangan putus rencana Tuhan dalam dirimu hanya karena alasan manusiawimu. Semua orang tahu alasan masing-masing. Sekali lagi, apa Tuhan tidak tahu kalau Yeremia itu masih muda, tidak pandai bicara? Ya Allah pasti tahu. Oh dia Allah yang maha tahu. Allah tahu sedalam-dalamnya hati kita. Semua Allah tahu. Tapi Allah pakai seseorang sesuai dengan kemahatauannya. Dan bukan dengan apa yang dilihat oleh manusia. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Tuhan pilih Daud jadi raja menggantikan Saul. Samuel diutus. Nah, waktu Daud dipilih oleh Tuhan jadi raja, dia masih muda. Dia sedang mengembalakan kawanan kambing domba. Dia tidak diperhitungkan. Nah, begitu juga dengan Yeremia, dia masih muda. Kita bertanya, kenapa kok harus Daud? Kenapa kok bukan kakak-kakaknya? Orang bertanya, kenapa kok dia, kok bukan yang lain? Itu adalah hak mutlak Tuhan. Kenapa Yeremia bukan nabi yang lain, bukan yang lain? Itu hak mutlak Tuhan. Yeremia 18 ayat yang keempat berkata begini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tukang periuk ini menggambarkan Tuhan. Dia bekerja menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bukan pemandangan orang lain. Bukan pemandangan yang dipanggil, bukan. Tapi pemandangan Tuhan. Itu adalah hak mutlak Tuhan. Tuhan bagaikan tukang periuk yang mengerjakan setiap kita menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi panggilan Tuhan itu pasti ada rencananya Tuhan. Tuhan jelaskan rencana panggilannya. Yang pertama, kalau Tuhan panggil seseorang, dia selalu jelaskan maksud panggilannya. Maksud Tuhan panggil dia, Tuhan selalu jelaskan. Yang kedua, dia bukan cuma jelaskan, tapi dia bekali dengan firman-Nya.
Kalau Tuhan panggil seseorang, dia pasti bekali dengan firman-Nya. Kalau Tuhan panggil Yeremia, dia pasti bekali dengan firman-Nya. Kalau Tuhan panggil Daud, dia pasti bekali dengan firman-Nya. Kalau Tuhan panggil saudara dan saya, pasti kita dibekali dengan firman-Nya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tugas yang diberikan kepada Yeremia oleh Tuhan menjadi nabi. Tugas seorang nabi ialah menerima firman dari Tuhan dan menyampaikannya kepada orang lain. Jadi tugas nabi ini ialah menerima firman dari Tuhan, lalu menyampaikannya kepada orang lain. Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ada dua hal yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Yang pertama, mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Siapa yang mau alami seperti ini? Cabut, dirobohkan, dibinasakan, diruntuhkan. Tidak ada yang mau. Lalu yang kedua yang Tuhan utus Yeremia, untuk membangun dan menanam. Semua mau. Karena pasti ada tumbuh dari apa yang dia tanam. Jadi mencabut dan merobohkan atau membinasakan dan meruntuhkan itu menunjuk kepada hukuman. Menunjuk kepada hukuman yang akan ditimpakan kepada orang Israel karena ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan. Jadi Tuhan akan mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Kalau sebuah tanaman dicabut, paling-paling dia mati jasmaninya. Dalam arti kata, pohon ini akan mati. Tapi kalau manusia, bukan cuma mati tubuhnya, tapi rohnya hidup dan disiksa selama-lamanya di dalam api neraka. Tidak ada kesempatan lagi untuk keluar kalau kesempatan itu habis. Jadi akibat ketidaktaatan mereka, maka Tuhan izinkan Babil menawan mereka. Dan benar, mereka ditawan di Babilonia selama 70 tahun. Karena ketidaktaatan mereka. Sedang membangun dan menanam itu menunjuk kepada keselamatan yang akan diberikan setelah hukuman tersebut apabila bangsa itu bertobat. Begitu juga dengan orang percaya. Apabila benar-benar sadar dan mau menyadari, Tuhan akan kembali bangunkan itu. Dikatakan kembali seperti dibangun dan ditanam. Melihat seperti itu, firman Tuhan datang kepada diri Yeremia. Dua hal. Yang pertama, Tuhan bilang akan mencabut, merobohkan, dan sebagainya. Itu membuat Yeremia menangis. Dia menangis. Jadi sudah lihat Yeremia 13 ayat 17. Yeremia 13 ayat 17. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Jadi kita melihat ada orang-orang seperti Yeremia yang menangis. Melihat apa? Kesombongan seseorang. Firman Tuhan katakan, jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Dia menangis bukan karena beban, penderitaan, bukan. Tapi dia menangis karena umat Tuhan hidup dalam kesombongan. Lalu ditawan, diangkut sebagai tawanan ke Babilonia. Ia melihat bangsanya diangkut pembuangan sebagai tawanan. Lalu Yeremia menangis karena kedegilan bangsanya, kekerasan hati, ketidakpertobatan bangsanya. Itu yang menyebabkan mereka ditawan ke Babil. Yeremia menangis bukan karena masalah yang menimpa dirinya. Tadi kita sudah melihat ada orang yang menangis karena luapan sukacita, karena kesedihan, karena apa yang sedang menimpa dirinya. Tapi sekarang Tuhan bawa kepada kita mengerti. Yeremia menangis bukan karena masalah yang menimpa dirinya. Yeremia menangis bukan karena kekurangan, bukan. Yeremia menangis bukan karena perlakuan orang lain. Jelas beda.
Yeremia pernah dipenjara. Yeremia pernah dimasukkan sumur. Coba kita ditampilkan Yeremia 37 ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan dalam Yeremia pasal 37 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Para pemuka ini menjadi marah terhadap Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan. Rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikian halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah. Di bawah tanah itu. Dan lama Yeremia tinggal di situ. Lama Yeremia tinggal di sana. Ini bukan karena kesalahan Yeremia. Tapi karena pelayanannya sebagai seorang nabi. Karena kecintaannya kepada bangsanya. Karena mencintai bangsanya supaya bangsanya bertobat. Saudara. Ada orang-orang yang mendapatkan doa dari orang yang mengasihi dia. Menangis dan berdoa, Tuhan, tolong dia. Supaya dia sadar dengan apa yang dia lakukan. Itu dilihat oleh Tuhan. Yeremia pernah karena pekerjaan Tuhan, dia dimasukkan dalam penjara. Bukan karena kesalahan, bahkan dia juga pernah dimasukkan ke dalam perigi. Kalau kita melihat dalam Yeremia 38, ayat 3 dan ayat yang ke-6. Yeremia 38, ayat 3 dan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babil yang akan merebutnya. Jadi para pemuka Yahudi ini marah. Karena nubuat atau karena firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Maka mereka marah lalu menangkap Yeremia dan masukkan ke dalam sumur. Dalam ayat 6 dikatakan. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi, sumur. Mereka menurunkan Yeremia. Mereka memasukkan Yeremia ke dalam perigi milik Pangeran Malkin yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Ini juga bukan karena kesalahan Yeremia. Yeremia menangisi bangsanya. Supaya terjadi pertobatan. Yeremia cuma menyampaikan firman. Dan itu ditolak. Kemudian kita melihat dan benar bangsa Yehuda ditawan 70 tahun di Babil. Itu dalam pasal 36. Babil menawan mereka. Dalam Yeremia 36 Babil menawan mereka. Jadi kalau Tuhan berikan peringatan. Kita mau dengan kerendahan hati mau terima firman. Itu bukan keuntungan Tuhan. Keuntungan kita. Supaya kita diselamatkan. Dan tidak terus dalam dosa dan masuk dalam neraka selama-lamanya. Yeremia menangis kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni dan menyelamatkan bangsanya. Sekarang apakah kita memiliki beban terhadap saudara seiman kita yang sedang tertawan oleh dosa? Mereka mengaku sebagai orang Kristen anak Tuhan tapi hidupnya tidak sebagai pengikut Kristus. Tidak menjadi pelaku firman. Rohaninya tidak bertumbuh. Yeremia menangisi bangsanya dalam Yeremia 9 kita lihat ayat yang pertama. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata. Maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Jadi dia bukan menangisi dirinya. Dia bukan menyesali dirinya. Tapi dia menangis untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang kita bisa lihat. Dia menangis untuk pekerjaan Tuhan. Yesus juga pernah menangisi kota Yerusalem. Lukas 19 kita lihat ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yesus menangisi kotanya, Yesus menangisi kota Yerusalem. Karena umatnya, bangsanya, miliknya tidak mau bertobat. Kemurahan Tuhan ada batasnya. Tatkala kita masih bernafas diberikan kesempatan hidup, itu kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan katakan dalam Mazmur 126 ayat 6 berkata begini. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini yang Tuhan katakan orang yang berjalan maju, orang yang rohaninya maju dengan menangis karena pekerjaan Tuhan sambil menabur benih. Benih apa ini yang ditabur? Benih firman. Supaya jiwa-jiwa bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan diselamatkan. Tuhan berkata akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dari air mata
Tuhan ganti dengan mata air yang berkelimpahan. Bukan cuma di dunia, tapi nanti di surga upah pahala besar karena orang-orang ini tahu dia menangis karena pekerjaan Tuhan. Adakah kita terpanggil seperti Yeremia? Contoh yang kedua adalah Nehemia. Nehemia. Siapa Nehemia? Kalau kita membaca Nehemia ini adalah juru minuman Artasasta, Raja Persia. Lalu kita bertanya kenapa kok Nehemia juga menangis? Nehemia 1 ayat 3 sampai 4 berkata begini. Nehemia 1 ayat 3 dan ayat 4. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Kenapa Nehemia menangis? Nehemia menangis karena bangsanya dalam kesukaran besar. Bangsanya, sebangsa, seiman. Adakah kita menangisi jiwa-jiwa yang terus hidup dalam dosa? Dikatakan tembok Yerusalem terbongkar, itu berarti musuh dengan mudah akan masuk menerobos dan mengalahkan. Artinya tidak ada perlindungan dari serangan musuh. Musuh akan gampang masuk dan mengalahkan bangsanya. Itu sebabnya dikatakan Yeremia, dia tahu bahwa dikatakan bangsaku dalam kesukaran dan tercela. Jadi dia bukan tidak mau memikirkan dirinya, tapi dia levelnya bukan cuma mikir diri, tapi dia mikir keselamatan orang lain. Itu yang Tuhan mau. Bukan menangis karena sesuatu yang mengecewakan dirinya, tapi menangis supaya orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tangisan Nehemia karena bangsanya. Bukan karena persoalan yang dia hadapi. Bukan juga karena perbuatan orang lain. Penderitaan yang dia alami bukan. Dia pasti tidak kekurangan karena dia seorang juru minuman raja. Tapi kenapa dia mau menangisi bangsanya? Padahal dia bercukupan secara jasmani. Karena Tuhan taruh beban dalam hidupnya. Dia lihat bangsanya dalam kesukaran besar. Mari kita mau melihat hari-hari ini. Ada orang-orang dalam kesukaran, kesulitan, dalam situasi kondisi seperti ini. Adakah kita punya kepedulian untuk mendoakan mereka? Adakah kita punya pedulian untuk keselamatan mereka? Adakah kita punya beban dengan pekerjaan Tuhan? Melihat anak-anak Tuhan, orang percaya kadang-kadang tembok imannya tidak kuat lagi. Dan gampang dikalahkan karena tipu daya iblis. Hidupnya tidak lagi memuliakan Tuhan. Apakah kita punya beban? Nehemia, dia kerja tanpa pamrih. Itu artinya Yeremia itu kerja tanpa cari pamrih. Tanpa cari pujian. Tanpa cari sanjungan. Tanpa cari hormat. Dia lakukan untuk Tuhan. Dia ajak saudaranya, sebangsanya, membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh dan pintu-pintu gerbangnya yang terbakar. Coba kita lihat Nehemia pasal 2 ayat 17b. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Bukankah ini sesuatu yang indah yang keluar dari diri Nehemia? Dia bawa orang lain, bukan untuk berbuat dosa, bawa orang lain bukan untuk hal-hal yang tidak baik, bukan untuk hal-hal yang cuma jasmani. Tapi dia bawa orang lain untuk hal-hal yang rohani. Itu ada pada Nehemia. Bukan berarti tidak ada rintangan. Bukan tidak ada halangan. Rintangan itu ada. Coba kita baca Nehemia 2 ayat 19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab, mendengar itu mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Nehemia bukan cuma dirintangi, tapi dia juga diremehkan. Bukan cuma dihalangi, tapi dia juga diremehkan. Ayat 3 dari Nehemia pasal 4. Ayat 3 dari Nehemia 4. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi sudah dirintangi, dicemooh, tapi tetap Nehemia kuat. Adakah kita punya kekuatan seperti ini?
Apakah kita juga terbeban dengan jiwa-jiwa seperti Nehemia? Tuhan mau kita terus bekerja untuk Tuhan dan pekerjaannya. Walaupun ada linangan air mata, ada tangisan, tetap bekerja seperti Nehemia, seperti Yeremia, agar banyak orang sadar dan diselamatkan. Kalau kita membaca dalam Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada waktunya mereka akan terima hasil taburan itu. Orang-orang ini sedang menabur sambil menangis. Apa yang mereka tabur? Mengapa mereka menangis? Yang mereka tabur adalah firman, benih firman, Injil yang menyelamatkan. Mereka menangis karena hadapi rintangan, tantangan, tekanan. Tapi benih firman itu harus tetap ditabur. Firman itu tetap harus diberitakan. Supaya apa? Yang pertama agar orang dengar firman dan diselamatkan. Dan yang kedua agar orang dengar firman lalu bertobat, berhenti berbuat dosa. Siapa yang menabur? Siapa yang menabur? Ya orang-orang yang punya beban untuk menabur. Kalau orang itu menabur firman. Ya orang-orang yang punya beban untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mau itu ada pada saudara dan saya. Itu ada pada kita. Tuhan perhatikan dan hargai orang-orang yang menabur, saudara. Tuhan lihat air mata dan dia tampung dalam kirbatnya, saudara. Tuhan lihat, dia hitung, dia daftarkan, ditampung oleh Tuhan. Orang-orang yang menangis karena pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang menangis karena jiwa-jiwa. Orang-orang yang menangis karena orang-orang yang tidak bertobat. Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12a berkata begini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Orang yang menabur sambil menangis akan pulang dengan bersorak-sorai. Artinya apa? Dia akan terima upah dan pahala yang luar biasa. Orang yang terima Yesus Kristus dan tetap percaya kepada Yesus sampai matinya, dia menjadi pelaku firman, dia pasti selamat. Amin. Amin. Pasti selamat. Tapi pahala itu karena bekerja. Orang yang bekerja, orang yang melayani Tuhan, orang yang sungguh-sungguh, siapapun dia, kalau dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, mendoakan orang lain, sesuatu yang baik yang keluar, sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan akan berikan dalam bentuk pahala. Siapapun dia, oleh karena itu, tetaplah bekerja untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti berkati kita, amin. Dia ada bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyi pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Pelayan perjamuan kudus. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur.
bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Mari angkat tanganmu kembali, katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh. Ibu Gembala akan berdoa. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah berikan buat kami. Terlalu banyak yang Tuhan telah taruh dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus, baik kita, baik Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini mungkin karena air mata seorang. Mungkin karena air mata seorang yang sangat mengasihi kita. Saudara pernah selamat karena air mata seseorang. Saudara pernah sembuh karena air mata seseorang. Saudara pernah mengalami jalan keluar karena air mata seseorang. Keberadaan kita saat ini karena air mata seseorang. Bahkan karena air mata Yesus sendiri yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami hati. Engkau berikan kami jiwa yang bisa merasakan. Engkau berikan kami tubuh yang bisa bergerak. Dan Kau taruh Roh-Mu dalam hati kami. Kau taruh Roh-Mu dalam hidup kami. Biarlah kasih Allah yang sudah tercurah, yang mengalir dan bahkan mengisi hidup kami, menguasai kami, bergerak dalam kami ya Bapa, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan hati Tuhan, seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga Tuhan teringat kepada jiwa-jiwa yang saat ini membutuhkan Engkau. Yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang saat ini sedang terjajah oleh dosa. Biarlah mereka Tuhan boleh ada dalam hati kami. Menjadi seruan doa kami. Menjadi kami boleh mengasihi dan bahkan menangisi mereka. Dan menggerakkan tangan Allah untuk menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Berikan kekuatan iman. Bahkan menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi tantangan-tantangan dosa. Bukan menjadi orang yang kalah di dalam peperangan. Tetapi kami menang karena Yesus mengasihi kami. Karena Yesus ada dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Ada kasih yang sangat besar yang diingatkan kembali pagi hari ini. Kami mau dekat dengan Engkau. Kami tak mau terpisahkan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Allahku. Sungguh telah terbukti ketika
serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, oh Tuhan, bersyukur. Ada yang belum terima, silakan angkat tangan. Mari kami berdiri. Persiapkan ya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, kau Tuhan, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah. Sekali lagi yang belum terlayani, bagian bawah. Di lantai 2 ada yang belum terlayani. Ku sembah, kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukur. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Ku sembah, ku sembah, ku
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Engkau Tuhan. Kami sungguh berterima kasih buat korban-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mati untuk menyelamatkan kami. Engkau mati untuk mengampuni dosa kami. Engkau mati kami selamat ya Tuhan. Tapi Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau naik ke surga. Dan Engkau akan datang kedua kali menjemput kami, umat-Mu yang percaya dan jadi pelaku firman-Mu. Mari kita sama-sama dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau mengingatkan kembali kepada kami Tuhan. Supaya kami dekat dengan Tuhan. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kedatangan-Mu tidak lama lagi. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Tolong kami Bapa, supaya kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sampai waktunya kami, sampai waktu Engkau datang yang kedua kali, kami akan bersama-sama Engkau dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan, perlindungan-Mu buat umat-Mu Bapa. Kalau mereka sebentar dalam perjalanan pulang, Tuhan lindungi, tibakan dengan selamat dan nama Tuhan dimuliakan. Jauhkan mereka dari COVID-19. Tuhan lindungi mereka anak-anak-Mu Bapa. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.